Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai surat edaran Mahkamah Agung tentang hak asuh anak atau hadonah. Ketentuan mengenai hak asuh anak ini terdapat dalam 105 kompilasi hukum Islam yang pada intinya adalah dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Yang Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah ataupun ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dan C. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun, isi pasal mengenai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz itu tidak sepenuhnya menjadi hak ibunya jika di dalam fakta-fakta di persidangan ditemukan hal-hal lain yang menghalangi ibu tersebut untuk memelihara anaknya atau menjadi pemegang hak asuh atas anaknya. Hal ini pernah dijadikan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 102K garing SIP garing 1973 tanggal 24 April 1975 yang pada intinya berdasarkan jurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Jadi, tidak serta-merta hak asuh anak yang belum mumayyiz ada pada ibunya. Harus juga digali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeliharaan oleh ibu, apakah wajar ataupun tidak. Jadi kalaupun misalkan ibu telah memelihara anaknya sebagaimana semestinya, maka hak pemeliharaan anak atau hadonah atau hak asuh anak itu harus diberikan kepada ibunya. Namun jika sebaliknya, maka harus diberikan kepada ayahnya. Itu adalah utamanya adalah tentang kepentingan terbaik bagi anak. Tidak ada hal lain selain kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya, kita masuk case dalam SEMA, kewenangan penetapan hak hadonah. Penetapan hak asuh anak sepanjang tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Jadi penetapan hak asuh anak tidak boleh dimasukkan dalam putusan jika tidak digugat oleh penggugat. Hal ini ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 dalam rumusan hukum Kamar Agama. Selanjutnya, putusan ultra petita. Ketentuan ini menyempurnakan peraturan yang tadi, peraturan nomor 3 tahun 2015. Disempurnakan dengan bunyi sebagai berikut. Penetapan hak asuh anak sepanjang tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hak asuh anak dan duangsom tanpa tuntutan termasuk dalam kriteria ultra petita atau mengadili di luar yang digugat. Jadi tidak bisa pengadilan khususnya dalam perkara perdata untuk mengadili hal-hal yang tidak digugat dalam persidangan. Selanjutnya mengenai amar penetapan hak asuh anak atau hadonah. Dalam amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuhnya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak. Hal ini tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 dalam rumusan hukum Kamar Agama. Jadi selain karena pola pengasuhan, tadi dilihat juga bahwa jika
pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses kepada anak untuk bertemu dengan orang tua yang tidak memiliki hak asuhnya, maka orang orang tua yang memiliki hak asuh anak tersebut bisa digugat untuk pencabutan hak asuh anak oleh pihak yang tidak memiliki eh, ke- tidak memiliki eh, hak untuk hadonah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.